Kita ingin berupaya, berusaha, generasi muda kita, keluarga kita, anak-anak kita itu tidak sekedar sukses di dunia, Pak. Tidak sekedar berhasil di dunia, tidak sekedar menjadi orang di dunia, tapi harapan kita minat dunia hatal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Al-Mukarram wal Muhtaram, segenap para kiai, para alim, para ustaz, terlebih senantiasa kita muliakan, kita harapkan barokah ilmunya Bapak Ustadz Haji Bahaki dan juga Bapak Ketua sekaligus pengurus Masjid Duha Batanghari, senantiasa kita muliakan, kita hormati segenap takmir Masjid Al-Ikhwan yang kita hormati, masyarul hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis duha sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, sebelumnya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita semuanya dapat hadir di majelis ini, di tempat yang mulia ini, yang tentunya dengan niat yang mulia pula. Tentunya harapan kita semoga kita oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan digolongkan oleh Allah hamba-hamba Allah yang mulia minat dunia hatal akhirah. Allahumma amin. Kita bersolawat atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya harapan kita pertama itu wujud daripada mahabbah kita kepada Rasulullah, dan juga harapan kita semoga senantiasa kita mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, majelis pengajian sekalian rahimakumullah, betapa pentingnya kita semuanya mengetahui hal-hal yang berkenaan dengan birrul walid. Kita berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa demikian? Setiap kita itu pasti punya orang tua. Setiap kita itu pasti punya orang tua. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran yang tadi dibaca oleh guru kita Bapak Bayaki, juga setelah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian disusul dengan ayat wabil walidaini ihsana. Senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua. Bahkan diperjelas oleh Rasulullah SAW, menjelaskan Rasulullah ridho Rabbi fi ridhol walid wa suhtullah fi suhtil walid. Ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu tergantung dengan ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga tergantung dengan murkanya kedua orang tua. Bahasa kita, kebahagiaan kita
keselamatan kita itu akan kita dapatkan, akan dapat kita raih, akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan, bahkan minat dunia hatal akhirah, apabila kita mendapatkan ridho dari kedua orang tua, baru akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapa pentingnya mendapatkan restu, ridho, doa dari kedua orang tua, sehingga banyak kisah-kisah, banyak kasus-kasus yang menerangkan, menjelaskan seseorang telah mendapatkan apa yang dicita-citakan, telah mendapatkan sesuatu yang diidam-idamkan karena satu perbuatan yang wujudnya mengecewakan kedua orang tua ataupun salah satu dari kedua orang tua, maka semuanya akan menjadi penyebab kecelakaan, kesengsaraan orang tersebut, sehingga kita tidak tahu entah nyata atau tidak. Itu kalau tidak salah di Padang, Sumatera Barat ada cerita apa? Malin kundang. Entah benar entah tidak, tapi itu sesuatu perjalanan yang nyata, Pak. Yang kita ambil adalah pelajarannya. Yang kita ambil adalah pelajarannya. Yang namanya berbuat durhaka kepada kedua orang tua, berbuat sesuatu yang mengecewakan orang tua, itu pangkal daripada kegagalan kehidupan. Ini jadi Rasulullah sampai menjelaskan ridallah fi ridal walidaini wa suhtullah fi suhtil walidaini, sehingga dijelaskan, diteruskan birru abaakum tabirukum abnaukum. Rasul menjelaskan berbaktilah kamu sekalian kepada orang tua kamu sekalian, nanti secara otomatis anak-anakmu pun akan berbakti kepada kamu, kata Rasulullah. Ini kalau kita sanggup berbakti kepada kedua orang tua, kalau kita senantiasa menjaga, memuliakan, menghormati kepada orang tua, insya Allah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Birru abakum tabirukum abnaukum. Sehingga maaf sekarang sering orang tua itu, bahasa saya kualan. Kualan itu apa? Ngurusi anak itu sampai kerepotan, kualan, sambat ke sana kemari, anak saya nakal, anak saya begini, anak saya begitu. Ketika mestinya terjadi hal-hal semacam itu, harus banyak introspeksi, mawas diri kita kepada orang tua kita bagaimana, kita kepada orang tua kita bagaimana, mengapa kok anak-anak kita bisa macam itu, kita kepada orang tua bagaimana. Ini insya Allah sabda Rasulullah jelas, pasti tidak akan pernah meleset benar. Kalau kita berbakti kepada orang tua, kita bahkan dapat menjunjung tinggi nama baik orang tua, dapat membahagiakan orang tua. Insya Allah anak-anak kita pun juga akan demikian, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang anak-anak zaman sekarang macam ini, Pak. Kita tahu ini adalah memang sesuatu yang harus benar-benar kita perhatikan secara sungguh-sungguh. Generasi muda kita ingin berupaya, berusaha, generasi muda kita
keluarga kita, anak-anak kita itu tidak sekedar sukses di dunia, Pak. Tidak sekedar berhasil di dunia, tidak sekedar menjadi orang di dunia, tapi harapan kita minat dunia hatal akhirah. Sehingga kita sebagai orang tua sering kita mendengar kenakalan anak, sering kita mendengar kenakalan remaja, sering kita mendengar kenakalan anak-anak sekolah. Tapi tentunya itu semuanya ada sebabnya, Pak. Harus kita sekali lagi introspeksi, perhatian orang tua sejauh mana, tanggung jawab orang tua sejauh mana terhadap anak-anaknya. Kok bisa menjadi semacam itu pun harus kita introspeksi. Nah, ini sekarang orang tua itu maaf sering yang diperhatikan cuma nuwun sewu, bahasa kita itu pendidikan yang sekedar untuk mencerdaskan anak, tidak mencerdaskan hati keimanan anak. Yang dicari adalah sekolah-sekolah yang favorit, sekolah-sekolah yang akreditasinya ya itu ya bagus, boleh, tapi mbok ya bahasa kita, pendidikan yang mencerdaskan hati, pendidikan yang mencerdaskan keimanan, jangan kita abaikan. Ini yang kita harapkan semacam itu, Pak. Sehingga tumbuh kembang anak, kecerdasan anak selalu dibarengi dengan kecerdasan hati dalam memupuk keimanan seseorang. Iman ini kunci yang sangat luar biasa, Pak. Pengendali diri yang sangat hebat itu iman, Pak. Sehingga seseorang apabila prestasinya bagus, kecerdasannya bagus, prestasinya bagus, dibarengi dengan prestasi keimanan yang bagus, insya Allah, kata Pak Haji Bayhaqi, jadi apapun akan menjadi orang yang bermanfaat. Ini mengapa? Punya kendali, Pak. Sebagai contoh sederhana, kita kalau zaman dahulu ada namanya delman, Pak. Kalau bahasa saya itu dokar, Pak. Ditarik dengan kuda. Nah, itu. Kita lihat mengapa kuda itu kok tidak dibiar begitu saja. Tentu ada kendalinya. Mengapa? Biar jalannya benar, Pak. Biar jalannya lurus. Orang itu harus punya kendali secara pribadi. Yang mengendalikan diri pribadi kita adalah keimanan seseorang. Iman itulah yang akan menjadi kendali, harus kemana kita melangkah, harus bagaimana kita berbuat. Itu adalah keimanan kita yang sangat menentukan. Sehingga ini adalah tugas dan kewajiban kita adalah sebagai sesama muslim yang punya tugas tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi muda yang islami. Generasi muda yang islami punya pemikiran kuat, punya kecerdasan kuat, punya prestasi kuat, punya keimanan kuat. Ini adalah tugas-tugas kita. Jangan sampai kita sekedar menyalahkan generasi muda yang seneng mabuk-mabukan, seneng kebut-kebutan, seneng berbuat onar dan sebagainya, sementara orang tua seakan-akan melepaskan diri dari tanggung jawabnya, bahwa itu adalah tanggung jawab dari orang tua. Prakteknya sekarang, alhamdulillah, di Batanghari banyak pesantren-pesantren yang membuka pendidikan formal, bahkan semuanya. Itu kita manfaatkan, Pak. Itu kita gunakan. Nek kalau tidak, kita tidak mau menggunakan itu, nuwun sewu maaf, nggak mungkin non muslim anaknya dipondokkan, nggak mungkin, Pak. Nggak mungkin.
Mereka punya tempat tersendiri, mereka punya lembaga pendidikan tersendiri. Beda dengan orang Islam, Pak. Orang Islam itu Pak Baik, banyak anak-anak orang Islam dimasukkan di sekolah-sekolah non-muslim, tapi mereka tidak pernah ada anaknya dipondokkan kecuali sudah masuk Islam. Ini adalah masalah kita. Ini adalah jawaban yang harus kita benar-benar perhatikan, generasi-generasi muda kita. Sehingga kita perhatikan, coba kenyataannya, Pak. Kita lihat dalam kenyataan. Anak kalau sudah lepas dari sekolah dasar, kalau tidak kita masukkan ke lembaga pendidikan, contohnya pesantren, ketika masih SD, masih mau ngaji di masjid. Betul? Masih mau ngaji di musola, masih mau masuk madrasah. Tapi setelah lepas SD, masuk lanjutan pertama SMP, ke masjidnya sudah tidak mau lagi, madrasah tidak mau lagi, musola tidak mau lagi. Akhirnya kemana, Pak? Nongkrongnya di pinggir-pinggir jalan, bahkan di tapak malingga. Mereka sama nongkrong di sana, bawa motor, bawa HP, kumpul 10 orang, tapi diam semuanya, Pak. Ya toh? 10 orang tapi tidak ada yang ngobrol, diam semuanya. Masalahnya bawa HP masing-masing. Sehingga sekali lagi mereka ini adalah anak-anak yang masih sangat labil. Kalau itu dibiarkan terus-menerus begitu terus, kira-kira apa yang akan terjadi, Pak? Kita bangun masjid semegah ini, seindah ini, siapa kira-kira yang akan meramaikan masjid semegah ini kalau generasinya tidak kita persiapkan? Kalau senangnya mereka nongkrong di simpang 3, simpang 4, tidak pernah nongkrong di masjid, akan kemana agama kita? Sekarang kita masih mau di masjid, masih alhamdulillah majelis duha masih ramai. Tapi 5, 10, 20 tahun apakah akan semakin ramai atau semakin tidak? Ini adalah persiapan dari sekarang. Generasi muda kita, mari, Pak, karena sangat memprihatinkan zaman sekarang. Tapi alhamdulillah kalau yang sudah di pesantren, kita lihat, Pak, di pesantren dibiasakan dengan pendidikan yang sifatnya praktis. Contohnya jamaah sholat 5 waktu itu wajib jamaah sholat 5 waktu. 4:30 bangun jamaah subuh. Terus itu diberikan pendidikan kontinu dan langsung, istilahnya mubasyarah dengan pengasuhnya, mubasyarah dengan gayanya, langsung dicontoni, Pak. Dan ini yang akan membentuk karakter anak-anak kita biar berdisiplin dalam menjalankan agama. Contohnya semacam itu. Jadi mari kita bersama-sama, generasi muda kita, dan itu yang sekali lagi juga akan berpengaruh, akan ikut menentukan keselamatan orang tua minat dunia hatal akhirah, termasuk apa yang ditinggalkan. Jadi Rasul menyatakan birru abakum tabirukum abnaukum. Rasul menjelaskan kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak kita pun akan berbakti kepada kita. Tapi mari sekali lagi kita perhatikan pendidikan anak-anak kita. Walaupun seperti tadi Pak Bay itu sedikit menyampaikan, Islam sekarang macam-macam, Pak, alirannya macam-macam, dan itu memang sudah disabdakan oleh Rasulullah, dan tidak perlu kita menghakimi, nggak perlulah, Pak. Intinya kita sudah punya
sanad yang jelas, guru yang jelas, yang nyambung sampai Rasulullah, titik. Itu sangat, itu kuncinya itu, Pak. Mengapa kita harus berguru? Namanya berguru itu harus podo-podo menungso, Pak. Nggak boleh kita berguru langsung dengan buku, itu namanya bukan guru, Pak. Ilmu itu diambil dari manusia. Rasul kan menyatakan al-ulama warasatul anbiya. Warisan para nabi itu ulama, ulama itu manusia. Nggak boleh kita berguru cukup dengan langsung membeli buku dibaca apalah, ataupun langsung kita ngadep dengan TV ataupun dengan media-media, tidak boleh. Harus kita ambil langsung dari sesama manusia, itu guru kita. Itu sehingga ya intinya kita waspadalah zaman sekarang. Kalau memang tidak tahu, ya bertanyalah sama orang-orang yang tahu. Ini anak saya harus kemana, pendidikannya kemana, ini harus kita jelas. Jangan sampai sekali lagi nanti pulang dari pendidikan malah apa yang diperbuat orang tua salah semuanya. Orang tua senang tahlil, ini malah orang tua diceramai nggak usah tahlil. Orang tua pakai songkok diceramai nggak usah pas. Ini karena kita memasukkan anak tidak seperti apa yang kita harapkan. Jadi ini sekali lagi kita ingin mempunyai anak-anak yang soleh, yang solehah, yang dapat meneruskan sejarah perjuangan kita. Secara umum sekali lagi tempat-tempat ibadah kita, majelis-majelis ibadah semacam ini, silahkan bangun sebaik-baiknya. Tapi juga kita bangun generasi-generasi yang akan meneruskan mengisi majelis-majelis semacam ini, yang akan mau mengisi semacam ini. Karena sering kita prihatin, di mana-mana kita mendengar azan, itu biasanya yang azan itu maaf Pak, orang tua-tua, Pak. Entah kalau di sini, Pak, ya. Masjid sana, langgar sana, itu yang azan itu mesti orang tua, Pak Harno. Yang muda itu yang mana tuh, Pak? Yang muda kemana? Yang azan itu mestinya kan yang muda-muda. Tapi nyatanya yang azan itu justru biasanya yang tua-tua semacam itu. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama agar kita punya generasi-generasi yang soleh dan solehah. Adalah mari kita arahkan anak-anak kita ke pendidikan-pendidikan yang mencerdaskan akal pikir dan juga mencerdaskan hati, imannya jadi hebat. Insya Allah kalau demikian, apa yang disabdakan Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, akan menjadi kenyataan. Kalau orang imannya sudah kuat, jadi apapun insya Allah manfaat. Banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Jadi pejabat yang memberikan manfaat kepada orang lain, tahu tugas dan tanggung jawabnya. Intinya ingin menjadi orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Mengapa demikian, Pak? Karena kalau orang-orang yang memang sudah jiwanya semacam itu cita-citanya satu, Pak. Pingin hidupnya itu bernilai jariah, Pak. Ini yang harus kita upayakan, kita usahakan hidup kita yang sekali ini bisa bernilai jariah. Dalam pengertian apa yang kita perbuat itu akan pahalanya akan senantiasa mengalir walaupun kita sudah tidak ada. Itulah yang saya katakan umurnya bernilai jariah. Caranya bagaimana? Rasul menyatakan, man kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapapun orangnya yang oleh Allah Subhanahu wa taala kok dikaruniai ilmu pengetahuan, maka ilmunya jadikanlah sebagai amal jariah. Berjuanglah dengan ilmunya. Berikan lembaga-lembaga pendidikan niatnya jariah. Man kana lahu
malun falyatasaddaq bi ilmi. Orang-orang yang oleh Allah dilebihkan dalam ilmunya, berjuanglah dengan hartanya, membangun masjid, membangun pesantren dan sebagainya. Karena maaf Pak baik, kita itu orang Islam itu sering merasa malu dalam pengertian mayoritas. Tapi ketika mau bangun masjid, bangun musola, pasang seser di tengah jalan. Itu kita Pak. Termasuk oleh ada Pak, maaf nggak nampak dari tadi. Termasuk desa saya itu Pak Bustomi. Sampai sekarang saya itu prihatin. Membangun masjid, membangun musola, pasang seser di tengah jalan. Tahu Pak ya? Itu dua yang dikorbankan Pak. Satu agama. Orang-orang di luar Islam, orang-orang non-Muslim, mereka mencibir, katanya orang Islam itu kan mayoritas. Mengapa membangun masjid musola kok masih pasang seser? Yang kedua daerahnya, desanya pasti kena itu. Wah itu desa Kilangan ahli masang seser. Ini, maka berjuanglah dengan hartanya, biar hartanya itu bisa menjadi bernilai jariah, akan senantiasa nambah, maka berjuanglah dengan hartanya. Mana koso min sodakotin, kata Rasulullah. Baliasdad. Harta yang dikeluarkan, sedekahnya, kata Rasulullah, tidak akan pernah berkurang. Bahkan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang itu nggak perlu kaya Pak, yang penting cukup. Setuju ora sampean? Orang itu nggak harus kaya, yang penting cukup. Untuk keluarga cukup, untuk membiayai anak-anak cukup, untuk beribadah cukup, untuk sedekah juga cukup, untuk zakat juga cukup, untuk berbagi juga cukup. Beres Pak, hidup itu Pak. Sehingga orang-orang yang sudah kaya tapi nggak mau sedekah itu belum cukup itu Pak, masih merasa selalu kurang, ya toh? Masih merasa selalu kurang, sehingga sedekahnya belum cukup, jariahnya belum cukup, zakatnya belum cukup, semuanya cukupi Pak. Ini Masya Allah, Islam harus diperjuangkan. Man lahu kuwatun, kata Rasulullah, falyatasaddaq bi kuwati. Orang-orang yang oleh Allah diberikan kekuatan, maka berjuanglah dengan kekuasaannya, kekuatannya, jabatannya. Insya Allah orang-orang tua kita, Pak Baihaqi, Pak Bustomi dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang di posisi ini pada waktu itu Pak. Semoga masih berlanjut. Ini sekali lagi di majelis ini saya sedikit memberikan sesuatu untuk kita semuanya. Mari kita persiapkan generasi muda kita, generasi muda yang islami, yang kuat imannya dan kuat pola pikirnya. Harapannya kelak kemudian hari anak-anak kita, generasi muda kita adalah generasi-generasi yang dapat memberikan manfaat kepada sesamanya, dapat memperjuangkan agamanya. Insya Allah harapan kita ke depan Islam semakin baik, majlis-majlis semacam ini semakin baik, tempat-tempat ibadah ini semakin baik. Alhamdulillah kalau di Bulian itu insya Allah masjidnya ada isi semuanya itu Pak Baik, itu isi semuanya Pak ya, 5 waktu. Kalau jumlahnya nggak perlu ditanya lah, yang penting isinya itu. Ini harus kita isi Pak, harus kita isi 5 waktunya, jangan sampai ditinggalkan 5 waktunya. Nampaknya demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang kita muliakan. Ini sekedar apalah istilahnya, untuk mengingatkan kita semuanya. Sekali lagi kita punya tugas yang berat sekaligus mulia, mempersiapkan generasi-generasi muda yang islami, kuat iman
dan kuat kecerdasan pola pikirnya karena mereka orang-orang yang berprestasi. Demikian saja yang kita sampaikan. Banyak kesalahannya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.